Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Cahaya FM dan juga Poliamatov FM di Kabupaten Gorontalo, di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah puasa yang terakhir Mapulita di tanggal 30 Ramadan 1444 Hijriah. Kita berdoa bersama, insya Allah segala amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan di Ramadan tahun ini diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bungkus dengan rapi menjadi oleh-oleh kita, menjadi amalan kita yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang akan kita bicarakan sebagai penutup acara Bingkai Ramadan pada kesempatan kali ini, namun saya berikan kesempatan dulu kepada Pak Ustadz untuk memberikan semacam closing ataupun oleh-oleh akhir Ramadan untuk para pendengar. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumi al-qiyamah. Para pendengar Cahaya FM, Bualemo dan juga Poliamatov FM yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini, di akhir dari bulan suci Ramadan, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan amaliyah dari bulan suci Ramadan. Dan insya Allah besok kita akan berhari raya, ya kita bersemangat, kita tetap fokus dalam melaksanakan ibadah karena ini adalah akhir dari bulan suci Ramadan. Namun jangan kita bergembira. Kegembiraan itu suatu hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa ketika kita bersedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat Nabi Muhammad SAW. Semua sahabat Nabi Muhammad SAW itu bergembira, tapi ada beberapa orang sahabat yang menangis. Para sahabat Nabi bertanya kepada yang menangis ini. Bahkan Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari kebahagiaan? Bukankah hari ini adalah hari kebahagiaan? Bukankah hari ini adalah hari kita bersenang-senang? Mengapa orang lain senang-senang, engkau bersedih? Apa kata sahabat itu? Saya bersedih bukan karena saya sedih ditinggalkan oleh seseorang, ditinggalkan kekasih saya, tidak, tetapi saya bersedih ditinggalkan oleh bulan yang mulia. Saya bersedih ditinggalkan oleh bulan yang memberikan rahmat. Saya bersedih ditinggalkan oleh bulan yang mengampuni dosa-dosa saya. Saya bersedih ditinggalkan oleh bulan yang itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan saya bersedih, belum tentu saya akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan senantiasa akan datang kepada kita, tetapi kita belum ada jaminan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Sehingga itulah yang membuat saya sedih. Memang di sisi lain saya bergembira karena saya sudah berjuang. Saya sudah melewati perjuangan yang sangat berat. Berpuasa sebulan penuh, 29 dan 30 hari. Tetapi di sisi yang lain saya bersedih karena saya ditinggalkan oleh bulan yang mulia. Sebagaimana saya ditinggalkan oleh orang tua saya, sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Hasan Al-Basri dan Uwais Al-Qarni. Saya menangis bukan karena ditinggalkan oleh orang tua saya, tapi saya menangis karena apa? Karena ditinggalkan oleh dua kemuliaan, ditinggalkan oleh ridho orang tua, dan yang kedua adalah ditinggalkan oleh dua mustajab. Begitu juga saya menangis di bulan suci Ramadan. Saya menangis bukan karena bulan Ramadan berlalu, tapi saya menangis kehilangan rahmat, kehilangan magfirah, dan kehilangan itqum minan nar,
kebebasan dari api neraka. Iya. Nah, baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pun mau rasa mololot Ustaz sudah akan ditinggalkan oleh Ramadan. Ya, kita hanya bisa berdoa ya, semoga insyaallah pada kesempatan berikutnya kita masih bisa bertemu di bingkai Ramadan tahun depan ya Ustaz kita ya. akan berjumpa juga di di Mohim Aisyah. Mohim Aisyah insyaallah. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Besok kan sudah hari raya. Nah, ini malam akan ada, biasanya kan ada orang takbiran. Nah, ini apakah ada dalilnya untuk memperbanyak takbir? Allahu akbar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Jadi setelah menyempurnakan bulan, disempurnakan bulan apa? Walitukabbirullaha. Maka besarkanlah Allah. Maksudnya disuruh takbir. Ya, jadi ada dalilnya. Lafaz takbir itu ya. Kalau lafaz takbir itu di hadis Nabi, tapi yang perintah untuk bertakbir itu di ayat Allah itu tadi. Yang saya sebutkan itu ayat Allah. Hadis Nabi mengenai lafaz takbir yang benar adalah Allahu Akbar lah. Berbagai macam lafaz, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Ada Allah Akbar kabira, itu juga di riwayat-riwayat yang lain. Banyak lafaz yang sekarang sementara dipakai ini. Tapi kalau melihat ada yang takbiran sampai memakai beduk sampai joget-joget itu bagaimana Ustaz? Itu lain perkara itu. Lain perkara. Jadi itu sebagian para ulama membolehkan, sebagian para ulama melarang. Sebagian para ulama yang melarang itu karena dia pakai DJ. Ya, bukan lagi. Memang tidak boleh sebenarnya pakai DJ kan. Pakai di panggung, pakai lampu-lampu, kemudian Allahu Akbar. Nah, ini kalau dia masih pakai beduk itu masih beduk masih wajar sebagai rasa gembira itu Ustaz ya. Tapi kalau sudah lebay, sudah berlebihan, jelas itu tidak boleh. Apalagi masuk atongkat yang minuman kemudian ini semacam-macam yang dorang jaga bikin putar-putar musik semua bentor kendaraan di jalan-jalan kong pakai DJ itu. Jelas itu tidak boleh. Yang tujuan untuk kita mengagungkan nama Allah, malah justru kita sudah termasuk melecehkan nama Allah karena kita menggunakan musik-musik yang terlarang dalam Islam. Ya. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sering Ustadz mengatakan puasa seseorang itu tidak akan diterima ketika masih ada beberapa perkara yang tidak diselesaikan. Nah, ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan. Iya, yang pertama itu dia tidak berbekas. Tidak berbekas Ramadan pada dirinya. Ya, karena kata doa malaikat Jibril itu doa malaikat Jibril. Rogima anfun ayyaqbila ramadhana thumma salakha minha fala yukfirullah. Celakalah seseorang ketika dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian setelah Ramadan berlalu dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maksudnya apa? Ramadan berlalu tidak punya bekas. Tidak ada pengampunan yang terima. Tidak ada bekas, Tanda seorang itu diterima puasanya sebagaimana penjelasan para ulama apa? Ramadan punya bekas. Dia misalnya rajin sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Di luar dari bulan suci Ramadan, dia lanjut terus sholat malam. Cuman Ramadan yang berlalu. Di Ramadan ada puasa wajib. Di luar dari bulan suci Ramadan, walaupun dia puasa sunnah, dia tetap berpuasa. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kamis. Berarti itu adalah dia melanjutkan estafet. Cuman status hukumnya yang berbeda saja. Kalau di Ramadan itu hukumnya adalah wajib, tapi di luar dari Ramadan hukumnya adalah sunnah. Cuman status hukumnya berbeda, tapi dia tetap melanjutkan estafet. Jadi dia meyakini bahwa hanya Ramadan yang berlalu, tetapi ibadahnya masih ada. Ini sholat 5 waktunya masih ada. Kemudian dia melaksanakan puasa masih ada. Mengaji terus. Mengaji terus, tadarus terus. Jadi kalau misalnya di Ramadan jangan tadarus, baru di luar Ramadan mau tadarus terus. Di luar Ramadan dia habis Ramadan dia tutup Quran, dia simpan di lemari, dia kunci bye-bye nih Ustaz. Akhirnya Quran jadi balawang. Nanti tahun depan poli. Itu pun kalau masih ketemu. Ya. Jadi bagaimana dengan orang yang masih ingwa Ustaz? Entah apa itu dengan saudara, apa itu dengan orang tua. Nah, bagaimana ini Ustaz ya? Ya jelas kalau orang ingwa seperti itu jangankan di Ramadan. Di luar dari Ramadan tetap sama, tetap dosa itu. Karena itu dosa yang disepakati. Tidak ada yang berkaitan dengan bulan Jadi jangan kalau Ramadan, cuman kalau Ramadan DP dosa lebih besar karena itu bulan yang mulia. Seorang berbuat dosa di bulan yang mulia, dosanya lebih besar daripada dia tetap dianggap dosa, tapi status dosanya lebih besar daripada dia berbuat dosa di luar dari bulan suci Ramadan. Sampai-sampai masih ada yang tidak mau berkunjung ke rumah orang tuanya di Idul Fitri seperti ini. Ini durhaka model seperti ini. Ini model durhaka. Walaupun dia merasa, karena mungkin dia merasa benar. Anak walaupun benar tetap salah.
Ya, anak walaupun benar tetap salah. Ya. Ya, jadi tidak ada istilah saya anak yang benar, saya orang tua salah. Ente dari mana, bro? Siapa yang kasih pasar ente? Ente langsung lari jadi tahu bicara begitu dari mana? Dari mana? Ya, ente Iya, jadi iya. pintar begini dari mana? Iya. Coba, ha? Ada seandainya ente orang tua jahat dari kecil dari bayi ente dia sepici di leher. Iya. Setidaknya setelah keluar kaki satu ini. Cuma karena dia sayang kan. Jadi ini mau Idul Fitri ya Ustadz ya. Jadi amalan-amalan di malam Idul Fitri itu selain memperbanyak takbir ini, apakah yang kemarin sudah kita bahas adalah memberikan zakat fitrah ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, kalau misalnya tidak sampai berikan zakat fitrah bagaimana itu? Apa namanya? Puasanya masih bruto, bukan neto. Masih Begitu. berat kotor, Ya. masih lawan yang permain domino. Tetap diterima. Ya, tapi masih bruto, masih lawan dengan ada domino di situ. Nah, untuk membersihkan itu Dengan zakat fitrah. tapi kalau misalnya ente jangan anggap boleh ente sama ente dosa-dosa di Ramadan, ente cuma bayar zakat fitrah sosok aman itu. Tidak seperti itu ya. Cuman mungkin ada yang terlewatkan kecil mungkin bisa dihapus dengan zakat fitrah. Tapi kalau yang besar misalnya ente tidak sholat fardu, ente mau balas dengan zakat fitrah, misalnya tidak sempat salat subuh. Sudah nanti ana mau tutup dengan zakat fitrah ini. Nah, ini harus diteliti bersama. Insya Allah kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa menerima amal ibadah kita ya, Pak Ustadz yang para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk di Cahaya FM masih ada program Mohim Aisyah. Tapi untuk di Poliama pun mungkin insya Allah bisa bergabung dengan kita di nanti Cahaya kita FM. bicarakan dengan Insya Allah. Pemimpinnya. Kalau Tibali kan pimpinan lo Cahaya FM. Ya, insya Allah bisa berkolaborasi untuk tetap program-program seperti ini kita bisa berbagi bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluangkan atau meringankan kita semua dalam berbagi faidah ilmu syar'i yang insya Allah bermanfaat untuk para pendengar baik itu di Cahaya FM maupun di Poliamatov FM. Mungkin Ustadz juga di 10 menit terakhir ini ada hal-hal yang ingin Ustadz sampaikan. Kita bisa saja dalam program acara ini ada yang kurang berkenan, walau Osaki. Iya. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan juga keluarga dan juga bersama di Bali Isi, ya, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin ada candaan kami yang terlalu berlebihan, terlalu lebay, ataupun mungkin penyampaian saya mungkin terlalu keras, ya, atau terlalu terlalu menyentuh hati atau tidak sesuai dengan hati. Ada dua kemungkinan, bisa saja saya benar dan bisa saja juga saya salah. Ya, kalau benar berarti itu hidayah. Masuk sama Bapak Ibu pendengar, tapi belum bisa masuk karena masih tertolak. Ya, kalau salah mungkin karena diksi saya yang kurang atau referensi saya yang masih kurang. Ya, dua itu saja. Begitu juga saya mau minta maaf ini kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian kami. Ya, insya Allah selain kita meminta maaf, kami juga sudah memaafkan para pendengar. Karena siapa tahu pada saat penyampaian bingkai Ramadan itu walau tah hemo molo yalan tuh Ustaz tolong betul Ustaz tolong betul di Bali sebut ya kalau ngambil orang kira orang komedi akan ini agama. Kami sudah maafkan dan kami kenapa dengan bahasa bercanda begitu, tujuan kami apa supaya juga agak mudah diterima, agak mudah diterima. Kami bukan untuk mau menertawakan agama, bukan itu tujuan kami, tapi tujuan kami adalah supaya bisa mudah menerima masuk ke dalam hati Bapak pendengar. Apalagi majam-jam odi Ustaz majam-jam 3 jam ampau dia boleh teh hilau boh ya lalu mas serius tau meh dulu Ustaz bon de boh pakai lagu yon sadik ya insyaallah ini bisa tersenyum sambil sahur sambil tersenyum walau teh meh tempeto gara-gara mungkin saya atau Ustaz. Nah ini kami mohon dimaafkan. Jangan sampai sementara makan kontak tigo atau apa gara-gara ada kalimat minal aidin wal faizin. Artinya apa sih sebenarnya itu Ustaz? Kalau minal aidin wal faizin itu di zaman Nabi kan adanya terjadi mereka itu berjuang dengan dua.
Pertama perjuangan di perang Badar, karena di zaman Nabi itu puasa itu jatuh perang Badar itu jatuh pada bulan puasa. Ya, baru yang kedua mereka sementara berpuasa. Ya, sehingga mereka mengucapkan apa ketika di akhir dari puasa itu atau di hari raya itu mereka mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Ya, semoga kita termasuk orang yang kembali dari perang. Waktu itu perang Badar. Yang kedua apa? Faizin, dan orang yang beruntung, orang yang menang dari apa? Dari puasa. Jadi dua hal itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkapnya itu bukan minal aidin wal faizin, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami orang yang kembali ya, dan orang yang menang. Ya. Jadi kembali dari perang Badar ya, dan juga kembali kepada menang daripada berpuasa. Karena sudah berjuang 30 hari melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang harusnya kalau di zaman Rasulullah SAW mereka berdoa apa? Dia mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita semua. Jadi yang paling bagus itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, itu yang diucapkan. Bagus juga dua-dua. Jadi abis taqabbalallahu minna wa minkum, kita ucapkan juga ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami orang yang kembali dan orang yang beruntung. Ya, tapi minal aidin wal faizin ini bukan berarti mohon maaf dalam lahir dan batin. Ya, biasa kan di surat-surat minal aidin wal faizin baru DP arti di bawah mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini tidak ada hubungan itu, mohon maaf. Jadi yang artinya itu adalah semoga Allah menjadikan kami orang yang kembali ya, dan orang yang beruntung. Ya, jadi itu artinya minal aidin wal faizin. Nah, ini buat kita. Tapi kalau misalnya masih disambung dengan mohon maaf lahir dan batin, itu konteks bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu bukan arti dari bahasa Arab itu minal aidin wal faizin. Ya, jadi bolo pohiliala ambung utiton lala utalala, bolo ondolal madelem butir dosa-dosa. Oh, dia malo dito. Bolo artinya nih kan dia minta maaf, saya minta maaf Pak ente ya kalau ada yang salah-salah. Pokoknya yang salah-salah saya nggak ambil kesan saja. Jadi bolo mamapo yang penting meja katia wan. Jadi ini di hari terakhir, insya Allah masih ada kesempatan pada esok pagi ya, sebelum khotib naik mimbar, kita masih bisa memberikan zakat fitrah. Sekali lagi jangan lupakan untuk memberikan zakat fitrah. Yang kedua, para pengurus masjid, harapan saya jangan jam 7 tepat itu mau hari raya Idul Fitri. Ya, ini juga usahakan 7.15 tar lah. Atau 7:10 kalau paling cepat 7:10. Jangan 7:15. Ini orang masih baku kajar dengan mau yukul, mau masih ada yang memberikan zakat fitrah ya. Makanya dikasih lambat. Kenapa itu disunahkan bagi kita dua hal yang diperlambat sholat, diperlambat DP khutbah juga, DP khotib juga kasih lama. Kasih palang sedikit dia baca, jangan dia membaca baku kejar supaya selesai khutbah. Ya, usahakan dia perlambat. Karena apa? Karena standarnya itu khotib turun dari mimbar. Ya, kalau turun dari mimbar berarti kalau dia keluarkan sudah jadi sedekah, bukan jadi zakat lagi. Ya, sehingga khotib juga kalau baca khutbah jangan ninggalin-gahu. Ya, usahakan palang-palang. Karena memberikan kesempatan orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, mereka bisa mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu langsung diberikan sesuai dengan takaran yang ada. Tapi kalau misalnya biasanya kan ada khotib sementara baca khutbah, nah kemudian takmirul masjid dikasih jalan di sajadah itu itu lain, itu mau sedekah biasa itu. Baru itu dia kasih ini sama anak-anak. Baru dia bilang itu supaya anak-anak itu jadi soleh. Ini bagaimana ini Ustaz? Konsepnya bagaimana? Biasa anak baik kasihan dia sumbawa kesan di masjid itu mau tapo polu tuh pemimpin baru. Akhirnya anak-anak jadi duito. Ya, DP alasan katanya supaya ini anak jadi soleh. Oke, dari sisi itu saya setuju. Oke, dari sisi itu. Cuman jangan sampai juga itu anak-anak kasihan ya. Mau duit tolong gara-gara di bawah di muka ya. Sementara baru juga yang kedua yang harusnya kita harus perhatikan kepada khotib yang sementara berkhutbah, kita harus perhatikan ini anak-anak yang dia kasih berdiri di atas uang itu. Ya, ini tidak boleh. Jadi usahakan jangan sampai membuat buyar konsentrasi orang yang harusnya kita harusnya memperhatikan khutbah, justru kita konsentrasi kita sudah beralih kepada anak-anak ini yang dikasih injang uang ini. Ya, apalagi Pak yang ustadz yang sementara baca khutbah ini khotibi bahem baca khutbah, kemudian dapat anak-anak sementara menangis dia nenggip mata kengat.
Jadi apa yang lima jadi sebisa mungkin ya. Nah, bagaimana kalau misalnya pas biasanya kan ini rame-rame Ustadz ya, sementara sholat Id, takbir, kemudian ada yang bawa anak-anak, kemudian anak ini menangis. Apakah ibunya berhenti sholat atau bagaimana ini Ustadz ya? Ya kalau anak-anak menangis, makanya itu di zaman Rasulullah itu Rasul itu menggendong cucunya Hasan wal Husain. Ya. Ya, itu tujuannya apa? Bagaimana juga anak tidak mau menangis? DP anak kok dia kasih biar di bawah. Ya akhirnya menangis. Dia kira ini apa, ini orang semua kumpul banyak. Ya. Nah, anak-anak kan takut. Apalagi kalau ibu-ibu pakai cipu semua di Dutali tuh tim mama lihat. Kenapa ini semua pakai putih? Oh, tim mama semua ini. Semua takut dia kan. Akhirnya makanya kenapa itu Nabi sampai menggendong cucunya Hasan al Husain? Supaya apa? Tidak ada menangis, tidak ada kemungkinan besar menangis. Karena apa? Digendong. Anaknya digendong. Ya dia tahu berarti anak kalau digendong itu aman, itu pasti dia diam. Ya karena apa? Dia merasa disayangi. Tapi kalau ditaruh, anak itu merasa kita ini dikasih biar. Ya sehingga dia menangis. Ya, begitu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang sedikit nakal, kan enggak mau lah tau kayak nggak biasa lihat ma Allahu Akbar mau tau kayak mah puluh hulu atau di barakat tuh sebab kebakalnya orang anak-anak ini kan dijaga oleh orang tuanya supaya seperti Pak Ustadz bilang, Nabi juga sering mengajak cucu-cucunya untuk ke masjid, tapi digendong, dijaga, tidak dia kasih biar begitu saja. Nah ini konsep seperti itu yang harus kita ikuti. Mudah-mudahan di Hari Raya Idul Fitri ini yang mengajak anak-anak jadi ditertibkan saja. Jadi jangan sampai justru senang. Kalau saya justru melihat anak-anak pergi ke masjid itu saya senang karena kenapa? Dengan begitu ada syiar untuk mereka bahwa insya Allah ini akan menjadi penerus kita. Jangan, tidak usah dilarang mereka anak-anak ke masjid ya. Anak-anak bermain itu biasa, tapi kalau orang tua yang bermain itu kurang ajar. Iya. Nah ada juga Ustadz di hari terakhir di hari terakhir itu biasanya kan khotib membaca. Di hari terakhir itu orang baku rujuk aja batangan denti. Wah, barakati itu. Ya, barakati. Tidak apa-apa itu. Yang jangan sampai juga bomba kuruju dengan apa namanya? Dengan ti hati ba khutbah puasa botol hui. Ya, tuh baik itu. Dia barakati dia itu. Ya. Jadi atau tidak menangis. Menangis tuh hulalo. Mama ini aku mau deh kan. Padahal pas botol hui. Tidak di hari terakhir biasanya kan saya lihat anak-anak biasa itu menangis sampai baku polo dan DP mama baku minta maaf. Itu tidak masalah ya Ustadz. Tidak jadi masalah. Tapi ingat lagi bahwa Idul Fitri itu hari bergembira. Terlalu banyak menangis. Jangan sampai bawa akali uti. Apa tamu tahernya dia bawa poin tinggal ti mama. Kan artinya kan. Jadi bau tuh hari raya lah peta artinya tetap ente sakiti setelah Ramadan orang tua. Jadi konsistensi untuk menyayangi orang tua itu jangan hanya cuma di hari raya. Begitu. Jadi kita doakan bersama orang tua kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi orang yang orang yang sudah tidak ada orang tuanya di Idul Fitri kan banyak yang menangis itu kan. Nah kita doakan saja insya Allah. Terus akan bergembira lah. Ya saya juga doakan kepada teman-teman saya yang yang sudah tidak ada orang tua tetap bergembira. Ya ada kita sebagai teman-teman yang bisa. Kalau saya pribadi kalau ada yang sedih, tidak ada orang tua, saya bilang telepon anak. Orang mau ngopi kopdar di mana? Betul supaya orang supaya dia bisa lupa itu kesedihan ditinggalkan oleh orang tua. Apalagi kalau Ustadz yang bayar dia dapat lupa itu. Tapi kalau dia yang bayar, dia mendapat. Kalau saya pagi pasti saya yang bayar. Baik, terakhir kita tutup dan bacakan doa kafaratul majelis. Kita minta maaf dulu. Terakhir ya. Sekali lagi kami atas nama kru kru Bingkai Ramadan. Baik yang mendengarkan lewat Poliama Top FM dan juga Cahaya FM. Kami kru ini maaf. ada ti Ustadz Robi, ada saya juga Tibali Isi, dan ada TP Pin yang standby kapan standby saja. Di atas udara dan standby di atas tempat tidur. Baik, insyaallah semoga amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama kru
bingkai Ramadan. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah diksi, ya salah-salah candaan yang mungkin sudah berlebihan, dianggap berlebihan ataupun menyakitkan hati, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tujuan kami bukan untuk menyakitkan hati. Tujuan kami apa? Wa ma alaina illal balagul mubin. Tujuan kami apa? Hanya untuk menyampaikan. Inilah penyampaian kami, dan itu adalah juknis teknis kami, cara menyampaikan kami. Beginilah cara menyampaikan kami, tidak terlalu serius, tapi dengan model candaan. Oke, itu saja dari saya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. 1444 Hijriah. Memang tata lawati Ustaz. Tapi insyaallah kita semua diterima amal ibadahnya Ustaz. Amin insyaallah. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.